Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Salah satu penyebab kenapa kartun SpongeBob masih eksis hingga sekarang, penyebabnya jika kalian mau tahu itu sebenarnya dikarenakan pada kartun ini selalu menampilkan adegan parodi dari suatu hal yang ada di dunia nyata loh guys. Ya karena seperti yang sudah pernah admin bahas di beberapa konten sebelumnya, seperti parodi dari hal terkenal dan juga tokoh terkenal yang ada di dunia nyata. Ternyata kalau kalian mau tahu, untuk hal lainnya seperti film yang ada di dunia nyata pun nyatanya juga diparodikan dalam kartun SpongeBob ini. Dan parodi film pada kartun SpongeBob ini tidak semuanya itu menampilkan scene ataupun adegan yang mirip saja. Akan tetapi hal tersebut juga meliputi dengan kemiripan dari segi properti, kostum, dan bahkan make up yang telah dipakai. Meskipun beberapa materi tentang parodi film dalam kartun SpongeBob ini beberapa sudah pernah admin bahas, seperti yang terjadi pada episode Gone, di mana para warga Bikini Bottom membakar patung kayu SpongeBob yang ternyata merupakan parodi dari salah satu ending yang ada pada film The Wicker Man, di mana menampilkan adegan patung kayu yang dibakar juga. Akan tetapi admin belum membahas secara detail setiap parodi yang ada di beberapa film tersebut untuk dijadikan dalam satu konten. Untuk sebab itulah, pada akhirnya yang menjadi alasan kenapa konten ini dibuat. Penasaran dengan apa saja parodi film yang ada pada kartun SpongeBob ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 parodi film yang menjadi referensi dalam kartun SpongeBob. 5. Film Titanic. Buat kalian yang suka film dengan genre film berjenis romantis, pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan guys dengan film berjudul Titanic ini. Ya, film besutan dari sutradara James Cameron yang rilis pada tahun 1997 ini bercerita tentang kisah kedua karakter bernama Jack dan Rose yang bertemu di sebuah kapal pesiar termegah bernama RMS Titanic. Nah, ternyata di sela-sela percintaan antara Jack dan Rose pada film ini, terdapat suatu scene yang dimana menampilkan adegan ketika Jack sedang menggambar ilustrasi dari tubuh Rose yang sedang berbaring tiduran ini, yang ternyata adegan tersebut sangatlah mirip dengan adegan ketika kuda laut peliharaan SpongeBob yang bernama Mystery, yang juga sedang melukis SpongeBob ketika sedang berbaring tiduran ketika di dalam episode My Pretty Seahorse. Namun bedanya, kalau Jack pada film Titanic itu kan menggambarnya melalui sebuah buku scratchbook untuk membuat ilustrasinya Rose. Sementara untuk kuda laut peliharaan SpongeBob yang bernama Mystery ini melukis langsung SpongeBob-nya melalui sebuah kanvas dengan sebuah kuas bertinta yang diletakkan di mulutnya. Well, sudah pasti adegan pada film Titanic ini merupakan referensi yang diparodikan dalam kartun SpongeBob melalui adegan pada episode My Pretty Seahorse ini ya guys. Yang meskipun adegan pada film Titanic tersebut menampilkan hal yang sangatlah vulgar, akan tetapi harus diakui bahwa adegan tersebut memang sangatlah ikonik sehingga sampai dijadikan referensi parodi pada kartun SpongeBob ini. 4. Film The Blues Brothers. Meskipun memiliki genre bertemakan tentang komedi, akan tetapi untuk film berjudul The Blues Brothers yang rilis pada tahun 1980 dengan menampilkan karakter utama bernama Jack dan Elwood ini, banyak sekali menampilkan adegan action yang jauh dari genre komedi. Bercerita tentang karakter utama bernama Jack dan Elwood yang bergabung ke dalam sebuah grup band bernama The Blues Brothers. Kedua partner in crime ini selalu membuat kekacauan di kotanya, hingga puncak dari kekacauan mereka pun terjadi di kala acara konser mereka yang niatnya sebagai dana amal untuk pembebasan panti asuhan yang telah membesarkan mereka, akhirnya malah berujung dengan mereka berdua yang terpergoki oleh polisi setempat dikarenakan sebelumnya itu mereka selalu membuat kekacauan di kota Chicago. Nah, barulah pada pertunjukan konser mereka ini, polisi pun menyusun rencana sedemikian rupa untuk bisa menangkap mereka. Namun meskipun mereka sudah dikepung oleh gerombolan polisi yang akan menangkapnya, lagi-lagi Jack dan Elwood pun masih bisa melarikan diri hingga akhirnya terjadi adegan kejar-kejaran antara polisi yang sedang mengejar Jack dan Elwood ini ketika di dalam mobil hingga membuat banyak sebagian mobil polisi yang saling bertabrakan dan hingga juga sampai terguling. Nah, adegan di mana banyaknya mobil polisi yang saling bertabrakan hingga terguling ini sangatlah mirip dengan adegan ketika SpongeBob dan Nyonya Puff yang dikejar oleh segerombolan mobil polisi Bikini Bottom pada episode Doing Time. Tetapi sayangnya, jika pada kartunnya kan SpongeBob pada akhirnya hampir ditangkap oleh polisi, namun yang dipenjaranya malah Nyonya Puff. Akan tetapi pada film The Blues Brothers ini, Jack dan Elwood akhirnya berhasil lolos kembali dari kejaran polisi
polisi, namun tujuan mereka menghindari gerombolan polisi yang mengejar mereka tersebut tidak lain tidak bukan adalah menyerahkan diri ke kantor polisi agar mereka berdua bisa ditangkap. Well, meskipun ada perbedaan pada endingnya, akan tetapi adegan di mana Jack dan Elwood yang dikejar oleh segerombolan mobil polisi ini bisa dikatakan sebagai referensi dari SpongeBob dan Nyonya Puff yang juga dikejar oleh mobil polisi dalam episode Doing Time. Dikarenakan kekacauan yang telah mereka buat sebelumnya, sehingga polisi yang sedang berada di tempat pun harus segera mengejar mereka untuk dipenjara. 3. Film The Bad, The Good, and The Ugly. Sudah pasti pada film The Bad, The Good, and The Ugly yang rilis pada tahun 1966 ini sangatlah ikonik dan memiliki segi historis untuk dijadikan sebagai referensi maupun parodi pada film ataupun kartun di masa sekarang. Ya, salah satu referensi parodi yang ada pada film tersebut ternyata kembali diangkat melalui kartun SpongeBob yang terjadi pada episode berjudul Pickles, yang dimana pada episode tersebut kan menampilkan suatu adegan yang memperlihatkan ketika SpongeBob dan Bubblebus yang saling bertatap-tatapan muka seakan mereka ingin melakukan duel untuk membuktikan kelezatan Krabby Patty buatan SpongeBob yang disangka oleh Bubblebus bahwa SpongeBob lupa menaruh acar di dalamnya. Namun pada akhirnya ternyata Bubblebus lah yang selama ini menyembunyikan acar tersebut di bawah lidahnya. Nah, kalau kalian mau tahu adegan di mana SpongeBob dan Bubblebus yang saling bertatap-tatapan muka seakan ingin melakukan duel ini sebenarnya merupakan parodi dari salah satu adegan yang ada pada film The Bad, The Good, and The Ugly, yang dimana pada ending dari film tersebut para karakter yang ada pada film ini diantaranya adalah Blondie, Cuko, dan Angel Eyes yang juga saling bertatap-tatapan muka ketika mereka yang sedang ingin melakukan duel wansu tembakan untuk memperebutkan harta karun berupa koin emas yang terkubur di salah satu pemakaman. Sampai pada akhirnya Blondie akhirnya berhasil menghabisi Angel Eyes dalam satu tembakan dan sukses menemukan harta karun tersebut bersama dengan Cuko yang telah bersekongkol dengannya sebelumnya. Lalu juga sebenarnya referensi tatapan muka SpongeBob dengan Bubblebus ini sudah tertera pada wiki fandom SpongeBob ya guys. Jadi admin gak asal mengarang begitu saja dikarenakan memang adegan tersebut adalah parodi dari film The Bad, The Good, and The Ugly dan memiliki kesamaan vibes yang sangatlah mirip. 2. Film The Fly. Dari beberapa referensi parodi film pada kartun SpongeBob yang telah menjelaskan sebelumnya, sepertinya hanyalah pada film ini saja yang baik dari segi alur cerita, adegan maupun properti yang digunakan itu hampir semuanya sangatlah mirip banget. Namun sayangnya untuk parodi dari film ini terasa sedikit creepy dikarenakan genre dari film tersebut adalah horor dan juga sci-fi. Ya, judul dari film tersebut ternyata adalah The Fly yang rilis pada tahun 1986, yang ternyata merupakan parodi dari keseluruhan episode SpongeBob pada episode yang berjudul SquidBob Tentacle Pants. Bercerita tentang alat teleport penemuan Sandy yang telah gagal mengirim SpongeBob untuk berteleportasi ke Krusty Krab, lalu membuat tubuh SpongeBob pun kini malah menyatu secara bersamaan dengan tubuhnya Squidward. Nah, adegan di mana SpongeBob dan Squidward yang keluar dari mesin teleport, beserta ending dari episode ini yang memperlihatkan makhluk menjijikan hasil tembakan bazooka laser Squidward, yang mengakibatkan seluruh karakter pada kartun ini yang saling menyatu satu badan bersama dengan Squidward ternyata merupakan referensi parodi dari film The Fly. Ketika karakter utama pada kartun ini yang bernama Brandel telah tidak sengaja melakukan teleportasi dirinya dengan seekor lalat yang masuk ke dalam alat teleportnya tersebut, sehingga hal ini pun membuat sel genetik pada tubuh Brandel menjadi rusak karena telah menyatu dengan DNA seekor lalat tersebut. Dampak dari gagalnya eksperimen teleport ini akhirnya membuat Brandel secara perlahan menjadi monster lalat mengerikan seperti layaknya alien yang sama persis dengan ending dari episode SquidBob Tentacle Pants. 1. Film The Max. Mungkin bila kalian sudah pernah menonton episode berjudul The Abrasive Side pada kartun SpongeBob, pastinya kalian sudah nggak asing lagi kan guys dengan tampilan SpongeBob pada episode ini. Bahkan buat yang sudah notice duluan sih, admin rasa sudah tahu dengan adegan parodi dari film apa yang ada di episode ini. Ya, episode The Abrasive Side pada kartun SpongeBob yang bercerita tentang kepribadian ganda SpongeBob yang telah memakai sisi spons pencuci piring berwarna hijau ini merupakan parodi dari film The Max yang rilis di tahun 1994, dimana yang diparodi dalam kartun SpongeBob ini adalah topping ikonik berwarna hijau yang sama-sama juga bisa merubah kepribadian si pengguna dari topeng tersebut. Dan hal ini pun sangatlah mirip dengan sisi spons pencuci piring berwarna hijau yang menempel di belakang tubuhnya SpongeBob. Namun bedanya bila pada film The Max itu kan meskipun karakter utama pada film ini bernama Stanley yang sedang memakai topeng tersebut, akan tetapi ia tidak memiliki kepribadian ganda karena selagi memakai topeng tersebut Stanley merasa menjadi superhero yang berpenampilan nyentrik dan periang. Tetapi
kalau dalam kartun SpongeBob ini, sisi spons pencuci piring berwarna hijau yang menempel di belakang tubuhnya SpongeBob tersebut memiliki kepribadian yang pemarah, dan hal tersebut sangatlah terbalik dengan sisi depannya yang merupakan kepribadian asli SpongeBob, sehingga pemakai dari sisi spons ini berdampak pada kepribadian ganda penggunanya. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 parodi film yang menjadi referensi dalam kartun SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys beberapa film lain yang dijadikan parodi dalam kartun SpongeBob yang materinya tidak admin masukkan dalam video ini. Mungkin nanti deh di lain kesempatan, semisal kalau pembahasan tentang konten ini nantinya ramai, akan admin buatkan part 2-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah mencantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.